Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Setika Utama Abdi Sada Tulungagung. Pada session ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana etika di lingkungan lahan praktik di rumah sakit, di puskesmas ataupun di panti. Nah, hal ini menjadi penting karena saudara ketika menjalankan praktik artinya adalah saudara menampilkan diri saudara sebagai perwakilan dari institusi yang itu mencerminkan dari institusi Setika Utama Abdi Sada Tulungagung kepada pihak luar. Nah, mengingat pentingnya hal tersebut, maka kami mohon kepada seluruh saudara-saudara mahasiswa dapat mengamalkan, melaksanakan, memahami, dan kemudian untuk semuanya saling mengingatkan satu sama lain agar tetap mematuhi dan menjalankan etika yang berlaku. Etika di lingkungan lahan praktik, baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di panti, yang pertama yaitu kita sebagai seorang mahasiswa yang belajar, kita harus menerapkan sopan. Kita harus sopan kepada semuanya. Sopan itu artinya adalah melakukan hal-hal yang umum, jangan melakukan hal-hal yang tidak umum, yang kemudian itu justru menjadi aneh, menjadi penilaian yang negatif terhadap kita. Kemudian santun, santun kepada siapapun, terutama pada warga yang ada di lahan praktik kita, kepada CA, kepada senior, kepada pembimbing, ataupun kepada karyawan. Senyum, selalu berikan senyum kepada siapapun. Kenapa demikian? Siapapun yang kalian berikan senyum, yang awalnya dia itu mungkin tidak enak hati atau bagaimana, pasti akan melunak hatinya, akan senang, akan nyaman dengan kalian. Kemudian sapa. Bayangkan semua ini terjadi kepada diri saudara. Pagi-pagi saudara datang, misalkan Anda sebagai mahasiswa, disapa adik kalian, selamat pagi Mbak, diberikan senyum, disapa, ya. Kemudian berikan salam kepada seluruh staf, karyawan, CA, atau siapapun yang ada di lahan. Hal itu akan menjadi sesuatu hal yang akan menjadikan kondisi nyaman satu sama lain. Yang disapa nyaman, yang menyapa pun nyaman. Coba bayangkan teko blunus, enggak ketemu, enggak nyapa, enggak salam, enggak bagaimanapun, pasti di dalam keseharian nanti juga akan tidak nyaman. Jadi yang pertama lakukan adalah lakukanlah 5S. Senyum, salam, sopan, santun, sapa kepada semuanya untuk memulai hari yang baik. Berikutnya yaitu menggunakan identitas seragam dan identitas pengenal. Nama, baju praktek itu harus jaga kerapiannya. Saat menggunakan seragam praktek, ya kalian harus membawa baju ganti. Jangan baju praktek tersebut kalian pakai sampai rumah, sampai jalan-jalan kemana-mana, itu jangan. Karena baju praktek itu adalah dipakai di lahan. Berikutnya jaga kebersihannya. Jangan hanya dilipat, diukel-ukel, masukkan baju sehingga ketika kalian pakai di tempat praktek itu lusuh. Ya, pasti orang lain yang melihat akan menilai seperti ini. Mahasiswa kok lencu kayak ono ya, kok enggak rapi ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah melakukan praktek dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang di luar kewenangan kalian karena kalian hanya sebatas coba-coba memberanikan diri atau ingin tampak yang paling bisa, ingin tampak yang lebih dulu bisa. Itu jangan, karena akan merugikan yang lain, akan sangat beresiko. Ketika terjadi kesalahan ini, maka yang dirugikan bukan hanya mahasiswa, pasien, tapi juga institusi pendidikan. Pasti akan ada teguran, sanksi kepada institusi pendidikan. Berikutnya tidak bermain handphone saat praktik. Bermain handphone ini saat ini menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan menurut pengamatan kami. Mahasiswa ngobrol dengan temannya berdekatan tapi sibuk dolanan HP dewi-dewi. Diberikan perkuliahan sibuk bermain HP sendiri. Kemudian apalagi saat praktik, kalian bermain HP, ada pasien datang sampai tidak nyari Mbak, pripun Bu, jawab dengan tidak melihat pasien. Bayangno kalian dipanggil nama kalian, kalian memanggil orang yang kalian panggil itu bermain handphone. Sedangkan kalian itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana perasaan kalian? Ya, jadi semua ini harus kita kembalikan ke diri kita. Itu akan baik enggak dampaknya? Kalau memang itu enggak baik, ya wis toh, dikalahkan HP ini sesaat. Toh kalian sebetulnya, saya ingin memastikan kepada saudara-saudara semua untuk melihat segala sesuatu itu dari asas manfaat. Dari sekian banyak waktu yang kalian habiskan untuk menggunakan handphone,
Berapa banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan? Apakah dengan menggunakan handphone kalian itu membantu orang lain menyelesaikan masalahnya, membantu menyelesaikan persoalan saudara, menghasilkan suatu ilmu pengetahuan bagi saudara, atau hanya sekedar bermain-main? Itu yang tahu adalah saudara sendiri. Berikutnya, melaksanakan shift sesuai jadwal. Jangan menukar shift seenaknya sendiri. Dijadwalkan pagi, tahu-tahu masuk siang. Saya masuk siang saja, Pak. Pagi ada kesibukan. Oh, tidak bisa. Ya, jadi harus sesuai shift. Kalaupun ada perubahan, harus sepengetahuan CA akademik dan pendidikan. Kenapa demikian? Ada CA, ada pembimbing yang sudah bersusah payah membuat jadwal untuk kalian, kemudian kalian ganti begitu saja. Sama halnya dengan kalian janjian dengan orang. Kalian membuat janji dengan orang. Orang tersebut kemudian, aku tidak iso, lain waktu saja. Kalian kecewa enggak? Kira-kira teman-teman yang melakukan itu terkecewakan atau tidak? Itu harus dikembalikan ke kita. Kemudian selanjutnya berpenampilan rapi dan bersih. Kenapa demikian? Karena ini saudara-saudara di lahan praktik merupakan gambaran perwakilan dari institusi. Jangan sampai mahasiswa ini justru memberikan dampak yang negatif, penilaiannya negatif terhadap institusi. Oh, mahasiswa stikes ya kayak tidak rapi belas, murat-marit, rambutnya dawa sisih, berwarna-warni, modal madul. Jangan sampai ada seperti itu. Karena kita masuk memilih bidang kesehatan ini artinya kita siap untuk merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sopan, santun, dan tentunya yang bersih, rapi, enak dipandang. Kemudian selanjutnya, nah ini yang masih menjadi concern dari penampilan. Untuk yang perempuan khususnya, jangan pernah menggunakan pakaian yang ketat saat praktek. Ini berdampak sangat buruk. Penilaian terhadap pribadi kalian. Mahasiswa saiki macake apa ngono ya? Ketat-ketat ngono. Apa ndak dielingni dosen? Apa institusinya ndak ada aturan? Kok koyok ngono? Ndak etis seperti itu. Kita sebagai orang timur, saudara-saudara sekalian, bagaimanapun kita masih memiliki etika dan tata krama. Ya. Jadi gunakan pakaian yang lazim digunakan orang yang ada di sekitar kita. Ojo malah diketat-ketat nih, ingin menjadi pusat perhatian. Kalian akan menjadi pusat perhatian, tapi bukan pusat perhatian yang baik. Ingat itu. Itu akan merugikan diri kalian sendiri. Karena citra yang akan melekat kepada diri kalian adalah bukan sebagai mahasiswa yang smart, yang intelektual, yang beretika, tapi adalah sebagai mahasiswa yang seksi. Itu akan merugikan diri kalian. Berikutnya adalah tidak meninggalkan jam dinas dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tahu-tahu keluar begitu saja, hilang. CA-nya tidak tahu, ruangan tidak tahu, akademik tidak tahu. Tahu-tahunya ngopi di tempat A, tempat B, tempat C, yang itu sebetulnya adalah di saat waktu jam dinas. Selain kalian meninggalkan jam dinas, kalian meninggalkan pasien kalian. Apapun bisa terjadi. Dan kalian ikut bertanggung jawab di dalamnya. Itu harus menjadi perhatian kalian. Kemudian, jangan pernah mengambil barang yang bukan hak kita. Ini sudah jelas. Dan ini akan menjadi satu, selain pelanggaran etika, ini akan ada suatu pelanggaran yang bersifat nanti akan ada punishment terhadap pelanggarnya. Meminta izin kepada ruangan saat kita akan memulai praktik, ya. Saudara-saudara kalian, saat kita ke lahan praktik itu sama halnya dengan kita bertamu. Mari kita memposisikan diri kita sebagai tuan rumah. Ketika ada tamu yang datang tanpa mengetuk pintu, tanpa menjelaskan dirinya, tiba-tiba masuk, duduk, makan sendiri ke belakang, tidur, aktivitas, tanpa ngomong sama tuan rumahnya, ketika kalian menjadi tuan rumah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan enggak untuk kalian? Itulah yang juga dialami oleh lahan praktik. Mahasiswa moro ora nyopo, ora omong, ora kenalan, enggak pengen kenal, tahu-tahu praktik itu aja. Yo wis tak tok nih. Syaratnya apa terserah. Karena adalah berawal dari etika yang tidak tepat. Jadi ketika datang, temui dulu kepala ruangan.
ketemu si E, ketemu karyawan yang lain, sampaikan, Bapak Ibu perkenalkan kami satu kelompok atas nama ABCDE akan melaksanakan praktik di ruangan A dengan kompetensi ini. Kami mohon bimbingan dan arahannya agar kami nanti dapat mendapatkan ilmu yang optimal dan itu bisa bermanfaat bagi kami semuanya, khususnya setelah kami lulus nanti. Itu pasti, oh bocah kok sarapan nih kayak ini, kok santunnya seperti ini, pasti orang akan senang. Ya. Setelah selesai pun sampaikan seperti itu. Jangan lupa, orang itu yang mendapatkan ucapan terima kasih itu senangnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu CA dan karyawan sudah membimbing kami selama 2 minggu ini. Yang semula kami belum bisa A, sekarang kami masih jadi bisa B. Belum bisa B, jadi bisa C. Nah, artinya ilmu pengetahuan kita bertambah dengan praktik di sana. Maka akan memberikan dampak senang bagi semuanya dan ikhlas dalam membagikan ilmunya. Mari kita lakukan ini bersama-sama, kita saling mengingatkan, kemudian semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.